Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gio Maulana. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara merawat hamster yang baru saja melahirkan. Ya, kebetulan hamster saya sekarang banyak yang melahirkan dan ada juga yang udah besar-besar anaknya. Mungkin dari kalian banyak yang bingung ketika pertama kali melihara hamster, namun hamsternya melahirkan dan anaknya itu biasanya banyak, tapi kalian tidak tahu cara merawatnya, sehingga besoknya anaknya itu sisa sedikit. Biasanya anaknya hilang tak kemana, kalian itu bingung. Jadi sekarang saya akan berikan tips supaya bagaimana caranya merawat hamster yang baru saja melahirkan. Oke, ikuti video saya. Pertama, ketika Anda melihat hamster Anda melahirkan dan biasanya anaknya itu masih merah-merah seperti video ini, jadi kalian bisa memisahkan jantannya dari kandang itu, dari apapun yang kalian jadiin kandang itu jantannya dipisah, karena biasanya jantannya itu akan memakan anaknya. Nah, itu salah satu penyebab anak hamster kalian ada yang hilang. Jadi kalau bapaknya masih disatuin itu biasanya akan makan, tapi nggak semua kok. Ada juga bapaknya yang baik dan baik hati. Jadi tidak semua hamster jantan yang akan memakan anaknya, tapi untuk pencegahan lebih baik kalian pisahkan saja hamster jantannya dari induknya dan anaknya. Kedua, kalian beri, jika alasnya itu bukan serbuk kayu tapi pasir atau apa yang tidak bisa memungkinkan anaknya tertimbun, itu kalian bisa robek tisu-tisu gitu. Tisu kalian robek jadi panjang-panjang, kalian bisa robek tisu jadi kecil-kecil, lalu kalian masukin ke dalamnya supaya anaknya bisa bersembunyi dan induknya lebih nyaman ketika menyusui anak-anaknya. Yang ketiga, jangan pernah mencoba memegang anaknya, karena jika anak hamster yang masih merah itu kalian sentuh pakai jari, maka nanti anak hamsternya akan jadi bau tangan ya, jadi bau manusia. Itu ketika anak hamster menjadi bau manusia, maka induknya akan memakan anaknya. Kenapa dimakan? Karena dia sudah menganggap itu daerah sudah tidak aman lagi, karena anaknya sudah dipegang-pegang, karena induk hamster tersebut takut jika anaknya diambil oleh manusia. Dan menurut ibu hamster, daripada anakku diambil orang, lebih baik aku makan, jadi sebagai nutrisi dia sendiri. Yang keempat, jika ada anak hamster yang dimakan padahal tidak kalian pegang dan bapaknya sudah dipisahkan tapi induknya tetap memakan anaknya, berarti itu anaknya cacat. Jadi kalian gak usah khawatir, induknya tahu mana yang terbaik buat anaknya. Induknya tidak mau anaknya tumbuh dengan cacat dan sengsara, jadi induknya lebih baik memakan anak tersebut dan menjadikan nutrisi baginya. Yang kelima, kandangnya nggak usah kalian cuci, kandangnya nggak usah kalian ganti serbuknya. Sebenarnya nggak apa-apa, karena itu kandangnya sudah bau hamster tersebut, bau pipisnya, jadi hamster tersebut sudah familiar sama tempatnya. Jadi jika kalian tidak bersihkan itu tidak masalah, tapi jika kalian tetap pengen membersihkan supaya rumah kalian tidak bau karena baunya, boleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai anaknya kepegang dan induknya jangan dipegang-pegang juga. Oh iya, selanjutnya induknya jangan dipegang-pegang, dan sebaiknya itu mereka itu jangan sering dilihat-lihat. Jika tidak memberi makan atau nggak ngapa-ngapain terus kalian lihat, jangan. Karena biasanya induknya itu akan stres jika nggak tenang lagi dan menganggap tempat itu sudah tidak aman, sama aja anaknya akan dimakan. Jadi sebaiknya kalian tidak terlalu sering melihatnya, tidak usah dihitung anaknya, cukup dikasih makan saja dan diberi tisu seperti yang saya sarankan tadi. Nah, cahaya itu juga akan membuat induknya stres. Jadi kalian cukup taruh di dalam rumah aja, nggak usah dikeluar-keluarin, nggak usah sering dilihat.
nggak apa-apa. Tapi jika pun kalian pengen naruh di luar nggak apa-apa, tapi tetap dijaga dari kucing dan tikus ya, karena hamster itu biasanya akan dimangsa oleh kucing atau tikus. Saya pernah kejadian hamster robo saya itu beranak dan induknya itu dimakan oleh kucing saya sendiri. Ya lumayan sedih sih, karena saya baru pertama kali ngelihat induk dan bapak hamster itu tidak memakan anaknya gitu ya. Jadi biasanya dimakan, bapaknya sering makan anaknya. Jadi ketika itu hamster robo Rovski saya itu beranak, tapi bapaknya tidak makan anaknya. Jadi tidak saya pisah, saya biarkan saja. Nah, saya sudah taruh di tempat yang gelap di atas lemari itu, dan lemari itu posisinya gelap. Terus saya sudah itu atasnya itu ada, dia semacam masuk ke dalam suatu ruangan yang ada di lemari. Jadi atasnya itu ada, maksudnya kalaupun ada kucing nggak bisa masuk gitu ya. Tapi ternyata kucing tetap bisa masuk, dan kucingnya itu makan hamster hamster yang betina. Langsung di saat itu saya keluarin kucingnya, saya panik, saya cek induknya, ternyata induknya sudah mati. Saya waktu itu sedih kan, saya bingung sisa bapaknya nggak mungkin bisa nyusuin anaknya kan. Anaknya itu nempel di sini di bapaknya pas lagi tidur, nyari susu kok nggak ada ya, katanya. Iyalah ini kan bapak bukan emak kan. Jadi bapaknya juga kayaknya bapaknya sayang banget sama anaknya, sampai pas tidur pun anaknya dipeluk gitu ya. Di situ sedih sih sebenarnya, cuma saya nggak tahu lagi mau lakukan apa saat itu. Saya tanya ke grup WhatsApp pecinta hamster Indonesia, dia bilang pindahin kasih anaknya ke induk yang sedang beranak juga, yang sedang menyusui juga, tapi jangan sampai ketahuan keciri gitu. Ditaruh aja di situ, jangan dipegang, biar nanti indukan hamster yang menyusuin itu akan menyusuinya. Itu saya dapat saran dari mereka. Tapi sayangnya pada saat itu tidak ada hamster yang melahirkan selain dia. Di situ saya udah bingung, nggak tahu mau ngapain. Dan saran terakhir yang saya dapatkan itu diberi susu kucing gitu, susu kucing. Saya udah beli bubuk susu kucing di toko burung itu, lalu saya pakai sedotan kecil, saya coba minumkan, dan besoknya mati anaknya. Saya sedih sebenarnya, cuman saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi ini pelajaran juga buat kalian, kalau naruh hamster itu harus kalian jaga, atau kalian bisa pastikan tempat itu aman dari kucing maupun tikus, dan tidak kepanasan juga, supaya kejadian seperti saya tidak terulang. Kan kasihan ya, Robo Rovski itu melahirkannya lama ya. Udah itu beranak cuma satu, itu punya saya waktu itu, dan saya udah seneng, itu udah seperti keluarga yang bahagia. Tapi akhirnya kucing merusak segalanya, memakan induknya, membuat anaknya mati, dan membuat bapaknya menjadi duda. Ya, sekian tips dari saya dan cerita tentang hamster saya yang digondol kucing. Ya udah, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa merawat hamster kalian yang melahirkan. Jika ada pertanyaan lain seputar hamster atau hewan lainnya, cukup komentar di bawah, insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa subscribe channel saya, dan like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.